الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أدران الشرك والوثنية والإلحاد وأنقذنا من دركات الجاهلية والشر والفساد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد وتعالى عن مشابهة العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم معناها وعلم بمقتضاها وحقق المراد. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى ربكم واعبدوه وأطيعوه ووحدوه فلا غيره ولا رب لكم سواه ولا معبود بحق إلا إياه. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita dan bertaubatlah hanya kepada Allah atas segala dosa yang sering kita lakukan di setiap harinya. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan ternama, ketika bekerja dia pasti akan benar-benar memperhatikan berbagai macam peraturan yang sudah ditentukan. Tidak boleh telat, harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Pulang kerja harus tepat pada waktunya. Jika atasan menyuruhnya untuk lembur, maka dia harus lembur. Dan berbagai macam peraturan lain yang harus ia taati. Mengapa dia sampai rela untuk mematuhi segala peraturan yang ada di dalam perusahaan tersebut? Jawabannya ialah karena dia tahu, dia paham akibat yang akan ia dapatkan apabila melanggar peraturan-peraturan tersebut, yaitu potongan gaji atau dipecat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejatinya manusia yang hidup di dunia ini, baik yang kaya maupun miskin, yang muda maupun tua, dan yang sehat ataupun yang sedang sakit, mereka semua terikat dengan berbagai macam peraturan. Peraturan dari siapakah itu? Jawabannya adalah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bagi kita sebagai seorang muslim, maka sudah sewajibnya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sudah sewajibnya bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah dan tidak durhaka kepadanya. Peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat banyak. Dan di antara peraturan atau perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yang paling penting di antara yang penting, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mempersekutukannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Jika seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat akibatnya adalah PHK, maka berbeda halnya dengan akibat yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika ia melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai mati dia belum bertaubat, besar kemungkinan ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sidang Jumat yang berbahagia, perbuatan mempersekutukan Allah atau yang biasa dikenal dengan syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah tapi juga beribadah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar. Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. Dalam sebuah hadis juga disebutkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahu dosa paling besar di antara dosa-dosa yang besar? Maka para sahabat pun menjawab, "Qulna bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu dosa apakah itu? Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-isyraku billah." Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Timbul pertanyaan, memang apa dampak dari orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Apa akibatnya? Jawabannya adalah sangat banyak. Dampak bagi orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan mengerikan. Dan di antara dampak atau akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu yang pertama, dia akan masuk ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak hanya masuk, tapi juga kekal. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk hidup. Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 6. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mempersekutukan Allah tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, para pelaku dosa besar yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, contoh, orang meminum minuman khamr, tapi dia masih mentauhidkan Allah, masih percaya bahwasanya Allah itu Tuhan dia, dan dia juga bertaubat. Ini masih bisa diampuni, masih bisa diharapkan ampunan dari Allah. Orang yang berjudi, orang yang durhaka kepada orang tua, ini masih bisa diharapkan ampunan. Tapi jamaah sekalian, apabila ada orang kok sudah berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah, maka sangat dikhawatirkan dia tidak mendapatkan ampunan ketika dia meninggal tapi belum bertaubat. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang melakukan perbuatan syirik, amalannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 83 sampai 88. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, dan Lut. Mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Dan mereka semua ini memiliki keutamaan dan derajat yang sangat tinggi. Akan tetapi jemaah sekalian, di situ Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 88 dari surat Al-An'am tadi, Allah memperingatkan kepada mereka, meskipun mereka memiliki derajat yang sangat tinggi, meskipun mereka memiliki keutamaan yang sangat banyak, akan tetapi jika mereka mempersekutukan Allah, amalannya akan dihapus oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jika mereka tadi para nabi dan rasul kok mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalan mereka akan terhapus. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 83 sampai 88. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan, mereka semua itu adalah para nabi dan rasul. Kalau mereka sampai melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikan, ancamannya dari Allah, dosa-dosanya dihapus, amalannya akan dihapus. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nabi bukan, rasul bukan, bahkan kita termasuk orang-orang yang penuh dosa. Maka sampai kapan kita masih mau melakukan perbuatan kesyirikan? Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum fil jami'al muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika masih ada di antara kita yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah jelas dilarang oleh agama Islam, maka tinggalkan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyangkut nyawa kita sementara kita dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya sangat mengerikan, ancamannya sangat berat. Sudah kita sebutkan tadi di awal khutbah yang pertama. Jangan sampai jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti. Di akhirat nanti akan banyak sekali orang-orang yang menyesal karena mereka telah meninggalkan amal-amal soleh. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Mereka ingin kembali ke dunia, akan tetapi mereka tidak diizinkan oleh Allah dan tidak akan pernah. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt." Aku ingin kembali supaya aku bisa melakukan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla." Sekali-kali tidak. Artinya tidak akan pernah. Jadi dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Jadi ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang bahayanya perbuatan kesyirikan. Jangan sampai kita meninggal di atas kesyirikan, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah mengistiqomahkan kita dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah
على خير الورى الرسول المجتبى النبي المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في الصلاة.